Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansah dari kelompok 5 Rombel D, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang filsafat etika. Pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan. Seorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Munculnya etika saat manusia merefleksikan unsur-unsur etis ke dalam pendapat-pendapat yang spontan. Pendapat etis bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Itulah mengapa akhirnya dibutuhkan etika. Objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Definisi etika secara etimologi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan ethikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Ethikos yang berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata etika dibedakan dengan kata etik dan etiket. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun, dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia. Definisi etika secara terminologi. Etika berarti pengetahuan yang membahas baik, buruk, atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Hubungan etika dengan ilmu. Yang pertama, etika sebagai bagian dari filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai moral manusia. Etika sebagai cabang filsafat dapat dipahami bahwa nilai yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk. Ilmu sebagai daya tarik bagi hasrat ingin tahu manusia yang tanpa henti dan kebenaran sehingga perlu diperhatikan etika sebagai efek tambahan dari ilmu setelah diterapkan dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya disertai oleh akal, maka manusia memiliki ilmu atau logos. Etika memiliki objek yang sama dengan filsafat, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Karl Jaspers menulis bahwa ilmu adalah usaha manusia untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang keluar dari dunia yang dihuninya. Disinilah lengketnya etika dengan ilmu. Etika sebagai ciri khas filsafat. Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 berpendapat bahwa manusia mempunyai perasaan etika yang tertanam dalam jiwa dan hati sanubarinya. Etika filsafat merupakan suatu tindakan manusia yang bercorak khusus, yaitu didasarkan kepada pengertiannya mengenai baik dan buruk. Etika sebagai cabang filsafat yang membedakan manusia daripada makhluk Tuhan lainnya. Etika sering disebut filsafat moral. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. Hakikat filsafat etika. Etika filsafat sebagai cabang ilmu melanjutkan kecenderungan seorang dalam hidup sehari-hari. Etika filsafat termasuk salah satu cabang ilmu filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Filsafat etika merupakan ilmu, tetapi sebagai filsafat ia bukan merupakan suatu ilmu empiris. Ilmu-ilmu itu bersifat empiris karena seluruhnya berlangsung dalam rangka empiris atau pengalaman indrawi. Etika filsafat juga bukan filsafat praktis. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa kebiasaan nilai, norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Aliran-aliran dalam etika. Yang pertama, hedonisme.
Hedonisme berasal dari bahasa Yunani hedone yang berarti kesenangan atau pleasure. Istilah ini mula-mula digunakan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1781. Prinsip aliran ini menganggap bahwa sesuatu itu dianggap baik sesuai dengan kesenangan yang didatangkannya. Yang kedua, intuisionisme. Intuisionisme berasal dari kata intuition yang berarti bisikan hati atau ilham. Pada dasarnya, aliran ini merupakan bantahan terhadap hedonisme. Tujuan utama dari aliran ini adalah keutamaan, keunggulan, keistimewaan yang dapat juga diartikan sebagai kebaikan budi pekerti. Dari segi ilmiah, cara ini sulit dijabarkan karena sifatnya seperti spekulatif. Secara umum, intuisionisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa dalam hidup adalah kebenaran-kebenaran pokok yang dapat diketahui dan dipahami secara langsung dan tanpa lewat proses logika. Yang ketiga, evolusi. Paham ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam ini selalu secara berangsur-angsur mengalami perubahan, yaitu berkembang menuju ke arah kesempurnaan. Filsuf Herbert Spencer 1820-1903, seorang filsuf Inggris, mengemukakan bahwa perbuatan etika tumbuh secara sederhana, kemudian dengan berlakunya evolusi akan menuju ke arah cita-cita. 4. Eudaimonisme berasal dari kata eudaimonia yang secara harfiah berarti mempunyai roh pengawal yang baik atau beruntung. Dengan demikian, mula-mula mengacu pada keadaan lahiriah, kemudian lebih dititik beratkan pada suasana batiniah dan demikian mempunyai arti bahagia. Arti bahagia di sini tidak sama dengan istilah yang ditawarkan oleh hedonisme karena lebih dititik beratkan pada segi rasa. Orang yang telah mencapai tingkat eudaimonia mempunyai keinsyapan akan kepuasan yang sempurna baik secara jasmani maupun rohania. Prinsip eudaimonisme adalah kebahagiaan bagi diri sendiri dan kebahagiaan bagi orang. Yang kelima, pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragmatikos yang dalam bahasa Latin menjadi pragmaticus. Arti harfiahnya adalah cakap dan berpengalaman dalam urusan hukum, perkara negara, dan dagang. Dalam bahasa Inggris, menjadi pragmatik yang artinya berkaitan dengan hal-hal praktis atau sejalan dengan aliran filsafat pragmatisme. Sebagai aliran filsafat, pragmatisme berpendapat bahwa pengetahuan dicari bukan sekedar untuk tahu, melainkan untuk mengerti masyarakat dan dunia. Pragmatisme lebih memprioritaskan tindakan dan pada pengetahuan dan ajaran. Aliran ini menitik beratkan pada hal-hal yang berguna, baik diri sendiri, baik yang bersifat moral maupun material. Sekian penjelasan materi dari saya tentang filsafat etika. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.